Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 281. Menelepon kembali. Mendengar ini, mata semua orang dipenuhi kegembiraan. Apakah semuanya baik-baik saja? Meskipun mereka tahu bahwa Lin Yan luar biasa, mereka belum melihat dengan mata kepala sendiri semua yang terjadi di Gunung Tandus itu. Terlebih lagi, 3 rumah sakit lainnya bukan vegetarian. Meski Hezi juga seorang jenius, di antara 3 akademi lainnya, Hezi hanya bisa dianggap sebagai pemain level menengah. Kekalahan Lin Yan atas Hezi bukanlah apa-apa. Meskipun mereka sedikit bingung, mata Muzan, Yang Fu, dan lainnya cerah dan penuh semangat juang. Inilah perbedaan antara Yang Fu dan siswa baru lainnya. Jika kamu tidak ingin dipermalukan lagi, ikutlah denganku, kata Lin Yan kali ini. Fiuh. Lalu dia bergerak menuju kejauhan dan langsung meninggalkan halaman spiritual. Suara mendesing. Tanpa ragu-ragu, Zhang Yue dan yang lainnya segera mengikuti. Para siswa yang baru bergabung mengerutkan kening dan mengikutinya. Adapun si Yue, Muzan dan lainnya, mereka tidak mengikuti. Mereka tahu bahwa Lin Yan akan menantang Fu Yuan hari ini. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang pergi kali ini adalah Zhang Yue dan orang lain yang melarikan diri dari Fu Yuan dan siswa baru dari Akademi Spiritual. Meski begitu, ada 30 atau 40 orang dalam kelompok besar mereka. Ketika Lin Yan dan yang lainnya meninggalkan Akademi Spiritual dan memasuki ibu kota kekaisaran, banyak pembudidaya di ibu kota kekaisaran memandang orang-orang di Akademi Spiritual dengan sedikit ketidakpedulian. Kelompok orang ini berani turun gunung. Apakah kamu melihat bahwa orang-orang dari Akademi Spiritual juga berjalan bersama ketika turun gunung? Mungkin mereka takut ditindas. Ya, menurut catatan sejarah, 4 halaman utama di setiap sesi, semuanya dilahirkan dengan jenius, dan kekuatan dari 4 halaman juga tidak bisa dibedakan. Tapi Akademi Roh tahun ini mungkin yang terlemah di antara 4 halaman, kan? Ketika orang-orang ini menyelesaikan kata-kata mereka, di sana adalah sebuah pertanyaan. Sosok itu muncul seketika. Dan di belakang pria ini ada 5 orang. Pembohong tua, apakah kamu lelah hidup? Beraninya kamu datang ke halaman alkimia saya untuk menipu. Pada saat ini, kelima orang itu mengejar dan berteriak. Melihat pemandangan ini, banyak orang tertawa terbahak-bahak dan tidak bisa berkata-kata. Tidak ada keraguan bahwa orang yang dikejar adalah seorang pembohong tua yang terkenal. Dia berkulit putih dan berantakan, dan pakaiannya sedikit compang camping, tapi labu anggur di pinggangnya masih ada. Dia mungkin tidak tampak terlalu kuat, tetapi kemampuannya untuk melarikan diri adalah yang terbaik. Orang ini benar-benar pergi ke Akademi Alkimia untuk menipu. Sungguh tipuan. Beberapa orang berkata, kamu telah menipu langit dan bumi untuk menipu keajaiban. Kamu telah ditipu dan dikatakan bahwa kamu memiliki kecerdasan dan IQ yang rendah. Aku belum pernah bertemu orang seperti kamu ketika aku berbohong. Jika kamu tertipu, akui saja. Lagi pula, aku sangat tua, jadi kamu akan melakukannya jika kamu tidak bisa menghormatiku. Apa gunanya mengejarku seperti ini? Intinya adalah, kamu juga tidak bisa mengejar. Pembohong tua itu menatap kelima orang di Akademi Alkimia dan berkata, biarkan semua orang menilai, apakah kelakuanmu tidak tahu malu? Pembohong tua itu bertanya lagi. Aku pergi. Setelah mendengar apa yang dikatakan pembohong tua ini, banyak orang yang merasa ragu. Orang tua ini selalu berbicara, dia berbohong kepada orang lain dan kemudian menyebut mereka memalukan. 5 orang dari Danyuan juga mengatupkan gigi dan menghentakkan kaki dengan marah.
Saya pikir akan lebih baik bagi Anda untuk kembali dan berlatih beberapa tahun lagi. Dengan sedikit kekuatan Anda masih ingin mengejar saya. Anda benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Saya telah menipu banyak orang, dewa dan abadi. Semua kultivator bisa pergi dengan mudah, apalagi Anda. Pembohong tua itu menatap kelima orang itu dan berkata lagi. Orang ini mulai membual lagi. Petik 2. Penuh dengan burung. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari seorang pembohong tua. Jika dia benar-benar menipu orang sekuat itu, dia akan tetap hidup. Dia bahkan tidak akan menyombongkan diri. Petik 2. Petik 2. Banyak orang berkata, namun, ekspresi Lin Yan memadat. Di bawah mata suci, dia jelas tidak bisa merasakan sedikit pun kekuatan spiritual pada pembohong tua ini. Dengan kata lain, pembohong tua ini sama sekali bukan seorang kultivator. Tapi yang paling orang biasa di alam Tiangen. Tapi yang mengejutkan Lin Yan adalah bagaimana orang biasa seperti itu bisa berlari begitu cepat. Dia bahkan bisa menyusut hingga 1 inci. Bukankah ini terlalu mengejutkan? Anak muda, jangan melihat sekeliling, jika tidak saya pikir Anda mencoba mencuri barang-barang saya. Pembohong tua itu segera melirik Lin Yan dan berkata, "Hah?" Lin Yan bahkan lebih terkejut lagi. Meskipun Lin Yan membuka mata suci, dia membukanya secara diam-diam. Bahkan Yang Fu dan orang lain di depan Lin Yan tidak menyadarinya. Tidak normal bagaimana? Pembohong tua ini tahu bahwa dia sedang menatapnya ketika punggungnya menghadap ke arahnya. Orang-orang dari Akademi Spiritual. Setelah pembohong tua itu selesai berbicara, 5 orang dari Akademi Alkimia juga melihat Lin Yan dan yang lainnya. Kamu kurang beruntung hari ini. Kamu marah pada orang tua ini. Aku ingin mendapatkannya kembali darimu. Untuk sesaat, 5 orang dari Danyuan mencibir. Di sudut mulut mereka, ada rasa dingin yang kuat. Ini bukan 4 halaman, tapi area pusat ibu kota kekaisaran. Jelas mereka tidak punya niat untuk santai saja. Biarkan orang-orang di Akademi Spiritual ini terhindar. Hari ini, biarkan aku menghancurkan salah satu kakimu terlebih dahulu. Siswa lain dari Akademi Alkimia berkata dengan muram. Setelah mendengar ini, siswa Ling Yuan yang baru bergabung tiba-tiba gemetar. Mereka mengenali salah satu dari mereka. Itu adalah Mo Zong dari Akademi Alkimia. Bakat orang ini sangat kuat, dan dia lebih kuat daripada orang lain. Mengapa ambisinya bahkan lebih kuat? Kultivasinya telah mencapai tingkat alam Xuan Ling Xuan dan Xiao Cheng. Dan dia memiliki tubuh suci, yang luar biasa. Orang lain juga luar biasa. Meskipun mereka hanya berlima, ada hampir 4 orang di sisinya. 10 orang, tetapi mereka masih sedikit malu. Melihat lebih dari 20 siswa baru yang telah bergabung dengan Akademi Spiritual, Lin Yan menghela nafas dalam hati. Tampaknya orang-orang ini benar-benar ketakutan selama ini periode. Bahkan jejak semangat juang yang tersisa telah hilang. Namun, ada ekspresi dingin di bibir Lin Yan. Hari ini dia pergi ke Fuyuan, selain kekuatan Yang Ling Yuan, untuk mendapatkan kembali semangat juang dan martabat orang-orang ini. Dan hanya ada 5 orang di halaman, dan ada hampir 40 orang di halaman spiritual. Beraninya mereka mengatakan kata-kata seperti itu. Seseorang sedang berbicara saat ini. Saudaraku, kamu mungkin belum tahu kan? Tidak ada jenius yang bergabung dengan Akademi Spiritual. Orang-orang di Akademi Spiritual semuanya biasa-biasa saja. Dikatakan bahwa hanya 1 orang yang dikirim dari 3 akademi lainnya dapat menyapu sebagian besar Akademi Spiritual. Akademi Spiritual itu adalah tidak lagi seperti dulu. Seseorang segera menghela nafas. Itu benar.
Para jenius sejati semuanya ada di 3 rumah lainnya. Yang lain juga mengikuti. Petik 2. Jangan bilang aku bisa mengalahkan 40 dari mereka dengan 5 orang. Bahkan jika saya 1 orang, saya bisa menekan 40 dari mereka. Pada saat ini, Mo Zong mendengarkan diskusi semua orang, dan senyuman di bibirnya menjadi sedikit lebih dalam. Ini adalah arogansi seorang jenius. Melihat orang-orang yang gemetar di akademi spiritual, para pembudidaya di ibu kota kekaisaran yang sedang menonton juga menghela nafas. Pada awalnya, ada Lin Yan di akademi spiritual. Jika dia ada di sini, bagaimana dia bisa membiarkan 3 akademi lainnya begitu lancang? Banyak orang yang menghela nafas, langsung teringat pada pemuda berbakat yang pernah berdiri dengan bangga di mana-mana. Saya cukup untuk menghadapi kalian berlima. Agar tidak mengganggumu, aku akan menggunakan 1 tangan, lupakan saja, 1 tangan masih terlalu kuat untukmu. Petik 2. Baiklah, aku akan menggunakan 1 jari saja. Dengan cara ini, adil bagimu. Petik 2. Tetapi pada saat ini, di bawah tatapan semua orang, seorang pemuda dari akademi spiritual berdiri. Dia mengulurkan ibu jarinya dan berkata, kalimat ini seperti guntur dari langit cerah. Kejutkan semuanya. Untuk sesaat, semua praktisi yang hadir memandangnya dengan heran. Pemuda ini tampak menyunggingkan senyuman hangat di bibirnya. Gemetar jari itu sangat mempesona. Belum lagi orang-orang ini, bahkan siswa baru di Akademi Roh pun terkejut. Itu sangat penting. Keberadaan angka 4 yang melanda Akademi Spiritual. Belum lagi 1 orang mengalahkan 5 orang lainnya, bahkan jika dia bisa mengalahkan Mo Zong sendirian, itu akan bagus. Terlebih lagi, Lin Yan bilang dia hanya menggunakan 1 jari. Hal ini sungguh mengejutkan mereka, bahkan beberapa siswa ingin menangis. Mereka menyesal mengikuti Lin Yan keluar. Di manakah balas dendam dalam hal ini? Anda jelas mencari pelecehan, bukan? Ledakan. Pada saat ini, 5 orang di Akademi Alkimia juga sangat marah. Di antara mereka, 1 orang datang dengan semburan kekuatan spiritual. Mereka pikir mereka benar-benar jenius, tapi hari ini mereka dibenci oleh para pengecut dan orang biasa-biasa saja di akademi spiritual. Bagaimana mereka bisa mentolerir ini? Jadi setelah meledakkan kekuatan spiritual ini, tubuh pria itu melesat seperti anak panah dari tali, dan bahkan tinjunya bersinar cemerlang. Pukulan ini tidak pernah mengenai, tapi sudah membuat orang merasakan kekuatan yang luar biasa. Banyak penonton yang sedikit menghela nafas. Bahkan ada sedikit ejekan di mata yang menatap Lin Yan. Mereka pernah melihat orang mencari kematian sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang mencari kematian seperti ini. Berdengung. Namun, adegan di mana semua orang membayangkan Lin Yan terpesona oleh sebuah pukulan tidak muncul sama sekali. Ketika siswa dari Akademi Alkimia meninjunya, jari Lin Yan bergerak sedikit. Energi spiritual di antara jari-jarinya bahkan lebih mempesona. Dan dengan 1 jari, itu seperti ribuan pasukan yang menyerang. Saat jari-jarinya mendarat di kepalan tangan, terdengar suara teredam. Kemudian tubuh pria itu terlempar seperti bola meriam, dan tulang lengannya patah karena jari Lin Yan. Pemandangan ini sungguh mengerikan. Untuk sesaat, semua orang memandang Lin Yan dengan kaget. Mata para siswa yang baru bergabung di Akademi Spiritual terbelalak karena wajah mereka tidak percaya. Sudah lama ku bilang padamu bahwa jika kalian berlima mengambil tindakan pada saat yang sama, dan kamu datang ke sini sendirian, bukankah kamu hanya mencari pelecehan? Lin Yan menatap siswa Danyuan yang jatuh di tanah dan berkata, "Puff."
Mendengar perkataan tersebut, dada pria itu terasa sesak dan darah muncrat. Bum bum bum. Melihat ini, Mo Zong dan yang lainnya tidak lagi berani meremehkan mereka, lalu mereka tiba-tiba mengambil tindakan dan menuju Lin Yan. Keempatnya menembak dari 4 arah. Tidak hanya memiliki kekuatan spiritual, ia juga memiliki kekuatan jiwa. Bahkan ketika kekuatan menyerang, kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa saling terkait, dan momentumnya sangat menakjubkan. Kekuatan seperti itu sungguh luar biasa. Bahkan siswa baru yang bergabung dengan Akademi Roh khawatir tentang Lin Yan. Bas dengungan. Tetapi pada saat ini, Lin Yan mengulurkan jarinya dan tiba-tiba mengarahkannya ke 4 arah. Setiap bagiannya meledak dengan kekuatan ledakan, langsung merobohkan kekuatan mereka berempat. Saat ini, mereka sudah terkejut. Kekuatan Lin Yan jelas di luar imajinasi mereka. Berdengung. Saat berikutnya, Lin Yan memimpin serangan. Dengan lambaian ibu jarinya, kekuatan spiritual memadat dan berubah menjadi pedang jari. Dan pedang jari ini sangat panjang dan ramping. Potong. Tanda seru. Saat Lin Yan minum seperti ini, pedang jari itu tersapu. 3 lainnya menghadapi pedang jari ini, tetapi mereka bukan tandingan dalam satu gerakan. Mereka batuk darah dan ditekan. Meskipun itu adalah pedang jari dengan kekuatan spiritual yang kental, energi pedangnya sangat agung dan luas. Meskipun Mo Zong bisa melawan, dia hanya melawan sesaat. Saat berikutnya, dia juga meledak dan terbaring di tanah sambil batuk darah. Melihat ini, banyak penonton yang kagum. Meskipun 4 lainnya lebih lemah, Mo Zong adalah seorang kultivator Suandan. Bagaimana orang ini bisa menekannya seperti ini? Siapakah orang dari Akademi Spiritual ini? Kenapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Dengan momentum seperti itu, saya khawatir sudah mencapai ranah Xuanling Realm dan Suandan Dacengkan. Petik 2. Serangkaian desahan juga terdengar pada saat ini. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Agung dari 10.000 tahun yang lalu, tetapi saya tidak melihatnya selama lebih dari 10 hari. Tetapi kekuatannya telah meningkat sedemikian rupa sehingga dia menjadi seorang suci dalam setengah langkah. Dan dia memiliki satu tambahan di tubuhnya, tubuh ilahi bintang dan tubuh ilahi roh pedang. Ia bahkan telah memadatkan tulang dewa. Hanya pembohong tua yang mengeluarkan labu anggur, menyesap anggur dan diam-diam berseru. Dadada. Tapi saat ini, di bawah tatapan para siswa di Akademi Spiritual, Lin Yan berjalan perlahan. Dia berjalan langsung ke Mo Zong dan yang lainnya di depannya. Kamu apa yang akan kamu lakukan? Melihat Lin Yan, Mo Zong dan yang lainnya terlihat sedikit terkejut. Sekarang, apakah kamu masih berpikir bahwa semua orang di Akademi Spiritual kita biasa-biasa saja? Lin Yan bertanya. Mendengar ini, Mo khawatir. Jika dia masih mengatakan bahwa semua Akademi Roh biasa-biasa saja, dia akan menjadi apa? Lagi pula, sebagai siswa Akademi Roh, Lin Yan hanya menggunakan menekan mereka dengan 1 jari. Hari ini, kita dikalahkan. Pada saat ini, Mo Zong juga mengertakkan gigi dan berkata, kembalilah dan beritahu danyuanmu dan biarkan mereka bersiap. Aku, Tian Xuan, akan datang mengunjungimu besok, kata Lin Yan. Apa? Mendengar ini, Mo Zong dan yang lainnya terkejut. Lin Yan, kamu masih berani pergi ke Akademi Alkimia. Para pembudidaya dari ibu kota kekaisaran yang menonton juga terkejut. Apakah orang ini bernama Tian Xuan? Dan nada itu, di mana itu? Ini kunjungan? Jelas sebuah tantangan, kan? Apakah anak laki-laki yang kembali dari pertempuran untuk obat ajaib? Ya,
Nama orang yang meminum obat ajaib itu sepertinya adalah Tian Xuan. Petik 2. Tidak heran, dia kembali. Petik 2. Apakah dia bertindak seperti ini karena dia ingin mengembalikan wajah akademi spiritual? Tapi, kenapa hanya menantang besok? Petik 2. Beberapa orang berdiskusi. Nama Tian Xuan jelas diketahui banyak orang. Bahkan Mo Zong pun sedikit bingung. Kenapa besok? Karena hari ini saya akan menantang Fu Yuan. Yu dan Yuan, harap mengantri dulu, kata Lin Yan. Ah puf. Mendengar ini, banyak orang hampir meledak marah. Biarkan Dan Yuan menunggu. Orang ini juga luar biasa. Dan dia ingin menantang Fu Yuan hari ini. Meskipun dia mengalahkan Mo Zong dan yang lainnya, dia benar-benar apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan? Mo Zong bukanlah seorang jenius di antara akademi alkimia ini dan 3 akademi lainnya. Di mata mereka, Lin Yan hanyalah master dari alam Xuanling Xuandan. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, jika dia benar-benar menantang tidaklah cukup untuk melihat Fu Yuan dan Akademi Alkimia. Kamu berani memprovokasi Akademi Alkimia kami, Tian Xuan, bukankah kamu berpikir bahwa jika kamu memenangkan pertempuran untuk obat ajaib, kamu tidak akan terkalahkan? Mo Zong juga mendengus dingin saat ini. Saya memang tidak terkalahkan, tapi setidaknya saya tidak terkalahkan di antara siswa dari 4 perguruan tinggi, kata Lin Yan. Kata-kata ini membuat Mo Zong terkejut dan marah. Sombong, pria yang sangat bangga. Petik 2. Dia sebagus Lin Yan saat itu. Banyak orang langsung menggelengkan kepala. Petik 2. Hahaha, sungguh konyol. Apakah kamu tak terkalahkan di 4 halaman? Di mana kamu menempatkan Luo Cheng dan yang lainnya dari Akademi Alkimiaku? Kamu benar-benar tertawa terbahak-bahak. Siswa lain dari Akademi Alkimia juga berkata, Luo Cheng, apakah itu anak laki-laki dengan tubuh dewa? Dengan kekuatannya yang kecil, apakah dia layak dibandingkan denganku? Lin Yan berteriak penuh perhatian. Hari ini, dia di sini untuk memamerkan kekuatannya. Jika dia tidak sombong, bagaimana dia bisa membangun kekuatannya? Ledakan. Kalimat ini mengejutkan semua orang. Luo Cheng, itu adalah orang dengan tubuh dewa. Jika anak-anak muda yang memasuki 4 halaman itu adalah orang-orang jenius, maka Luo Cheng pastilah seorang jenius yang tiada taranya. Keberadaan seperti itu sendiri merupakan tragedi kejeniusan. Dia sendiri yang telah membuat para jenius dari beberapa kerajaan merasa rendah diri. Bagaimanapun, itu adalah tubuh dewa. Namun, saat ini, beberapa orang mengatakan bahwa Luo Cheng tidak dapat dibandingkan dengannya. Kesombongan macam apa ini? Pria ini benar-benar memiliki sikap asli Lin Yan. Ini seperti Lin Yan kedua. Ini benar-benar mengasyikkan, tetapi Lin Yan memiliki modal arogan, apakah pria ini juga memilikinya? Untuk sesaat, orang-orang di dalam ibu kota kekaisaran semua bersemangat, orang-orang segera mengubah pandangan mereka tentang rumah sakit spiritual. Ki tanda pagar P. Lin Yan saat itu seperti dewa di mata mereka. Pada saat ini, orang tersebut berdiri dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Tidak peduli apapun, kesan mereka terhadap akademi spiritual telah berubah total. Orang-orang di akademi spiritual sebelumnya sangat pemalu. Biarkan orang lain menindas Anda. Seolah-olah ada orang yang bisa mengalahkan mereka dengan kejam. Tapi sekarang, Lin Yan memperjelas satu hal hanya dengan kalimat ini. Akademi spiritual tidak semuanya pengecut. Apakah kamu tahu konsekuensi mengatakan ini? Mo Zong berkata tiba-tiba dengan ekspresi dingin. Konsekuensi. Lin Yan secara alami mengerti. Mulai hari ini,
Saya khawatir nama Tianxuan akan menyebar ke segala penjuru, bukan? Selain itu, para jenius dari 3 akademi lainnya akan sangat membenci Lin Yan. Terutama Na Luocheng. Tapi Lin Yan tidak peduli sama sekali. Apa yang perlu ditakutkan Lin Yan terhadap orang-orang itu? Selama ini, 3 akademi lainnya mempermalukan akademi spiritual. Menekan akademi spiritual, ia bahkan memukuli murid-murid akademi rohani hingga hidung mereka memar dan wajah mereka bengkak, sehingga mereka tidak berani turun gunung. Jika tidak, Lin Yan tidak akan berbicara seperti ini. Dalam analisis terakhir, inilah 3 akademi lainnya yang bertindak terlalu jauh. Sekarang Lin Yan kembali, dia secara alami akan menindas mereka. Dan dalam hal penindasan, Lin Yan tidak pernah takut pada siapapun. Apa yang saya katakan hari ini akan disampaikan kepada Danyuan. Saya harap Anda dapat menahan murka Danyuan saya, dan terlebih lagi murka Luocheng. Mozong berdiri dengan gemetar, lalu menatap Lin Yan. Lalu dia memandang orang lain di Danyuan dan berkata, "Ayo pergi. Ayo pergi." Lin Yan tersenyum dingin. Banyak orang tercengang ketika mendengar ini. Terutama Mozong dan lainnya. Apa yang terjadi? Apakah kamu tidak akan membiarkan kami pergi? Teriak Mozong. Kamu memang bisa pergi, tapi aku baru ingat kamu bilang kamu ingin menghancurkan 1 kaki dari masing-masing siswa di akademi spiritual kita, kata Lin Yan, dan senyuman di sudut mulutnya menjadi sedikit lebih cerah. Namun, senyuman ini sangat dingin di mata Mozong dan yang lainnya. Sungguh hawa dingin yang menusuk tulang. Apa yang akan kamu lakukan? Mozong bertanya. Jika tidak ada seorang pun di akademi spiritual kami yang menjadi lawan Anda, saya khawatir Anda benar-benar akan kehilangan salah satu kaki Anda, kan? Tapi sayang sekali, ada banyak orang kuat di akademi spiritual kami. Jadi, senyum Lin Yan tiba-tiba menghilang pemadatan. Tidak sopan datang dan pergi tanpa membalas. Akademi spiritual kami juga akan melumpuhkan salah satu kaki Anda. Dan mari tambahkan lebih banyak kesopanan dan melumpuhkan salah satu lengan Anda. Setelah Lin Yan selesai berbicara, Zhang Yue dan yang lainnya tiba-tiba mengambil tindakan terhadap mereka. Datang. Zhang Yue dan yang lainnya datang dari Fuyuan dan mengikuti Lin Yan untuk berpartisipasi dalam pertempuran Gunung Tandus. Serangan mereka sangat kejam. Kamu kuat, besar, tapi bagaimana orang lain di akademi spiritual bisa menjadi lawan kita? Mozong berteriak dingin. Tapi setelah pertarungan, ekspresi kelima orang Mozong tiba-tiba berubah. Zhang Yue juga anggota dari 5 orang itu, tapi dia langsung menghancurkan mereka. Dan ketika kekuatan spiritual Zhang Yue meraung, kaki tak berawak Mozong salah satu lengannya juga patah oleh kekuatan spiritual. Melihat aksi akademi spiritual yang bagaikan kilat, mereka yang menonton di ibu kota kekaisaran langsung terkagum-kagum. Bahkan berdebar-debar. Bahkan ada sedikit rasa takut. Terutama para kultivator yang pernah membenci akademi spiritual, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Apakah ini siswa akademi roh yang sebenarnya? Masing-masing dari mereka sebenarnya lebih kuat dari Mozong. Para siswa baru di akademi spiritual juga menatap Zhang Yue dan yang lainnya dengan terkejut. Ayo pergi, ini waktunya pergi ke Fuyuan. Kalau tidak, aku khawatir kita akan melewatkan waktu yang menyenangkan, kata Lin Yan. Kemudian sekelompok orang ini pergi dengan cara yang perkasa. Pada saat ini, melihat orang-orang ini, banyak pembudidaya menyerah. Tindakan tegas Lin Yan, Zhang Yue dan yang lainnya benar-benar mengejutkan mereka. Biarkan mereka mengerti itu orang-orang ini tidak mudah untuk diprovokasi. Ketika mereka kejam,
mereka benar-benar tidak memandang Dan Yuan. Merasakan tatapan kagum, siswa baru Ling Yuan juga menikmati rasa hormat yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Saat ini, mereka adalah berjalan di depan, punggung mereka sedikit tegak. Tetapi mereka juga tahu di dalam hati bahwa semua martabat ini diberikan oleh pemuda bernama Tian Xuan di depan mereka. Jadi mereka melihat ke arah ketika Lin Yan menatapnya, ada rasa terima kasih di matanya. Ada lebih banyak kekaguman lagi. Petik 2. Cepat ikuti aku. Aku ingin melihat seberapa kuat bocah Tian Xuan ini. Bisakah dia benar-benar menantang seluruh Fuyuan? Petik 2. Beritahu anggota keluarga yang berkuasa untuk segera pergi ke Fuyuan untuk menyaksikan pertempuran. Petik 2. Ketika Lin Yan dan yang lainnya pergi, banyak petani di ibu kota kekaisaran berteriak. Pada saat itu, terlalu banyak petani yang pergi ke sana. Kejadian ini bahkan membuat khawatir Mu Yan, Hua Yunxing, Yun Ze, Feng Yuan, Ling Xuan dan lainnya. Mereka juga pergi langsung ke Fuyuan. Bagaimanapun, Ling Yuan adalah area sensitif. Selama bertahun-tahun, belum pernah ada perguruan tinggi seperti ini. Dalam buku-buku kuno Kekaisaran Yunton, ada banyak sekali catatan tentang 4 jurusan. Namun, semuanya seperti biasa seperti air. Hanya ada catatan pertempuran melawan para jenius teratas dari 4 halaman utama. Tapi yang ini sangat menarik. Semua orang tahu bagaimana kinerja akademi spiritual. Masa akademi spiritual ini hampir berakhir. Lin Yan adalah digulingkan, Bei Chun memberontak, dan hanya Ling Qi yang berjuang untuk mendukungnya. Tapi sekarang, Tian Xuan tiba-tiba muncul. Dan dia juga mengaku menantang Fuyuan, bagaimana mungkin ini tidak membuat orang penasaran. 3 akademi lainnya memang menindas akademi spiritual terlalu lama, terutama Fuyuan. Setelah apa yang terjadi pada Lin Yan, Dekan Fuyuan sama sekali tidak menganggap siswa akademi spiritual sebagai manusia. Dalam setengah bulan terakhir, hampir semua jenius dari Fuyuan pergi ke akademi spiritual untuk memprovokasi mereka, dan hampir semua orang memukuli siswa dari akademi spiritual. Petik 2. Beberapa orang berkata, masalah ini bukan rahasia, jadi semua orang mengetahuinya. Terlebih lagi, Fuyuan telah sangat menginjak-injak martabat para siswa akademi spiritual. Pertarungan seperti itu hanyalah awal dari pertarungan antara para jenius. Mereka adalah hanya belajar dari satu sama lain. Namun para jenius di Fuyuan dengan sengaja menyiksa para siswa akademi spiritual. Seperti kata pepatah, Anda tidak boleh menamparkan wajah orang. Namun para jenius di Fuyuan dengan sengaja menamparkan wajah para praktisi di Fuyuan. Akademi spiritual. Ini juga yang menjadi alasan mengapa para siswa akademi spiritual mengalami memar dan wajah bengkak. Ini bukan hanya tamparan di wajah para siswa ini, tetapi juga tamparan di wajah akademi spiritual. Terlebih lagi, Mo Yu dan yang lainnya tidak bisa menghentikan perkelahian seperti itu. Apalagi menutup pintu akademi spiritual. Dalam 10 hari terakhir, para siswa akademi spiritual telah dia sangat sedih. Dia harus ditampar wajahnya oleh orang-orang dari Fuyuan setiap kali hari. Lin Yan juga mendengar ini dari Mo Yu, itulah sebabnya dia memilih Fuyuan untuk menjadi yang pertama menantang. Aku akan mencari tahu nanti, siapapun yang mengalahkanmu sejak awal, aku akan menggandakan bantuanku untuk mengalahkanmu kembali. Melihat siswa akademi spiritual dengan memar dan wajah bengkak di sekelilingnya, kata Lin Yan. Kemudian matanya terfokus menatap Fuyuan yang bangga. Ledakan. Terdengar suara gemuruh dan ledakan tiba-tiba. Suara itu mengejutkan semua orang.
Lin Yan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk meledakkan penghalang formasi Fuyuan, menyebabkan seluruh Fuyuan terkejut. Suara mendesing. Saat ini, banyak siswa dari Fuyuan juga menatapnya. Zhang Yue, beraninya kamu kembali, pengkhianat. Tanda pagar Zheng Ban A, Mekipara. Siswa dari Akademi Fu menatap Zhang Yue dan yang lainnya dan tiba-tiba berteriak dengan marah. Pengkhianat. Zhang Yue dan yang lainnya segera mencibir, tahukah Anda apa yang telah dilakukan Fu Yuan terhadap kami? Tadi malam, Dekan Fu Yuan yang paling Anda hormati yang mengumpulkan kami dan ingin membunuh kami. Jika tidak, kami beruntung, kita mati tadi malam. Setelah mengatakan ini, semua orang tampak terkejut. Tidak peduli apa, kamu telah mengkhianati Fu Yuan. Apa yang kamu lakukan kembali? Orang-orang itu berkata dengan dingin. Apakah kamu tidak melihat apa yang saya kenakan? Saya telah bergabung dengan Akademi Spiritual. Saya di sini hari ini untuk menantang Fu Yuan Anda. Petik 2. Anda harus mengetahui aturannya sebelum pertarungan antara pemimpin jenius dari 4 halaman utama, kan? Saya akan datang ke rumah Anda. Tantangannya, Akademi Fu Yuan Anda harus membuka gerbangnya lebar-lebar, dan dekan, wakil dekan, dan diaken akademi tidak diizinkan mengambil tindakan terhadap kami. Petik 2. Zhang Yue dan yang lainnya tiba-tiba berbicara. Ada kemarahan bercampur dalam suara itu. Mereka sudah menyerah pada akademi ini. Saya datang ke sini hari ini untuk membalas dendam. Kemarin, ketika mereka kembali dari pegunungan tandus, banyak orang yang mempermalukan mereka. Bagaimana mungkin Anda tidak membalas dendam ini? Setelah menghabiskan waktu lama bersama Lin Yan, kelompok orang ini mulai terlihat bangga. Mendengarkan kata-kata mereka, para siswa dari Fuyuan tiba-tiba tersenyum dingin. Ini adalah lelucon besar bahwa Anda berani menantang Fuyuan. Apa yang terjadi tadi malam adalah rahasia bagi orang-orang ini. Tentu saja, mereka tidak tahu tentang pembunuhan diaken oleh Zhang Yue dan yang lainnya. Di mata mereka, kekuatan Zhang Yue dan yang lainnya masih sama seperti lebih dari setengah bulan yang lalu. Apa maksudmu dengan membawa orang-orang dari Akademi Spiritual ini ke sini untuk mengalahkanmu? Mungkin kamu mengira dengan bergabung dengan Akademi Spiritual, kamu bisa melampiaskan amarahmu kepada orang-orang di Akademi Spiritual. Akademi, di mataku, mereka masih sampah. Orang-orang di Akademi Spiritual masih sampah. Istilah Akademi Spiritual ini adalah yang terlemah dalam sejarah. Para siswa Akademi Fu tiba-tiba berbicara. Suaranya dingin dan bahkan lebih sarkastik. Kamu datang ke sini hari ini, yang sejalan dengan keinginan kami dan menyelamatkan kami dari pergi ke Akademi Spiritual. Di sini, tekan siswa Akademi Spiritual. Saudara-saudara, tetap ikuti aturan lama, tampar saja wajahnya, jangan pukul mereka. Tubuh. Seorang pemuda berambut kuning berkata. Namanya Huang Wei. Hahaha. Setelah Huang Wei selesai berbicara, banyak siswa dari Fuyuan mulai tertawa. Melihat sekelompok orang ini, para siswa dari Akademi Spiritual mengertakkan gigi. Apakah dia mengambil tindakan? Lin Yan melirik Huang Wei, lalu menatap siswa Akademi Roh dan bertanya. Dia orang pertama yang pergi ke rumah sakit spiritual, lalu dia memukuli kami. Dia hanya menamparkan mukanya, bukan badannya. Saudari Zimin adalah seorang wanita, dan dia masih ditampar mukanya olehnya. Kali ini, seseorang berdiri dan menunjukkan, kata Huang Wei. Apakah kamu berbicara tentang gadis jelek itu? Dia pantas ditampar wajahnya karena dia jelek sekali. Huang Wei berkata dengan dingin, lalu berkata, buka penghalangnya. Kami akan menyalahgunakan makanannya.
Petik 2. Bas. Dengan dengungan, penghalang formasi Fuyuan tiba-tiba terbuka. Boom! Kemudian Huang Wei dan yang lainnya meledak dengan kekuatan spiritual, dan mereka datang ke arah Lin Yan, Zhang Yue dan yang lainnya. Melihat itu para siswa baru di Spiritual Academy masih sedikit takut dengan momentum ini. Bagaimanapun, orang-orang inilah yang menamparkan wajah mereka begitu keras sejak awal. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Yan, Zhang Yue dan yang lainnya luar biasa, masih ada bayangan di hati mereka, hati. Serahkan Huang Wei ini padaku. Lin Yan melirik Zhang Yue dan berkata, "Oke." Zhang Yue secara alami tahu apa yang ingin dilakukan Lin Yan, jadi dia segera mengangguk, dan dia memimpin orang-orangnya untuk menyerang orang lain di Fuyuan. Kamu tidak perlu mengambil tindakan, lihat saja. Pada saat ini, Lin Yan melirik siswa baru Akademi Roh di belakangnya dan berkata, ada ketakutan di mata orang-orang ini, dan kemudian mereka mengangguk. Lebih baik tidak membiarkan mereka mengambil tindakan. Jika mereka benar-benar membiarkan mereka mengambil tindakan, mereka akan menghadapi Huang Wei dan yang lainnya. Teman-teman, mereka benar-benar tidak punya nyali. Fiuh. Pada saat ini, Lin Yan bergerak dan segera mendatangi Huang Wei. Apakah Anda orang murni dari Akademi Spiritual? Huang Wei juga menatap Lin Yan dan berkata, benar, saya belum pernah bergabung dengan perguruan tinggi lain. Saya telah bergabung dengan Akademi Spiritual sejak awal. Lin Yan berkata, Zhang Yue dan yang lainnya masih memiliki kekuatan, tapi karena kamu langsung bergabung dengan Akademi Spiritual, kamu benar-benar sia-sia. Apakah kamu masih berani berdiri di depanku? Huang Wei tertawa. Tawanya tak terkendali, dan matanya penuh ejekan. Boom! Kemudian dia meledakkan kekuatan spiritualnya dan menghancurkan Lin Yan. Momentum seperti itu sungguh luar biasa. Saat ini, di bawah gerbang gunung ini, telah mengumpulkan banyak pembudidaya dari kota kekaisaran. Mereka semua menatap Lin Yan. Mereka ingin melihat seberapa percaya diri pemuda ini berani menantang gerbang gunung Fuyuan. Boom! Di bawah tatapan langsung orang-orang ini, Lin Yan He juga mengambil tindakan tiba-tiba. Kekuatannya meledak, seperti naga raksasa yang bangkit, seperti singa yang mengaum. Aura liar tiba-tiba muncul. Kemudian cahaya bintang bersinar di bawah kakinya, dan dia mendatangi Huang Wei, dan tiba-tiba mengulurkan tangan. Telapak tangan ini bahkan lebih dipenuhi dengan kekuatan bintang yang mempesona. Boom! Telapak tangan diayunkan, langsung menghancurkan semua kekuatan Huang Wei hingga berkeping-keping, dan menghancurkan pertahanannya. Semua orang tercengang, dan ekspresi ketakutan Huang Wei selanjutnya. Tamparan ini jatuh langsung ke wajah Huang Wei. Bang! Renyah suara juga terdengar sepenuhnya pada saat ini. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Itu adalah Huang Wei. Meskipun dia bukan yang teratas di Fuyuan, tapi dia tidak pernah bisa disebut jenius yang lemah. Bahkan orang seperti ini masih tidak mampu melawan Lin kekuatan Yan. Bang! Saat semua orang menghela nafas, tamparan Lin Yan jatuh ke wajah satunya. Aku akan membunuhmu. Petik 2. Setelah wajahnya ditampar di depan umum, Huang Wei sudah geram. Dia jenius. Dia memiliki semangat yang sulit diatur. Dia tidak akan pernah membiarkan orang yang mempermalukannya seperti ini untuk bertahan hidup. Hari ini, jika kamu mempermalukanku sebentar, saya akan membunuhmu. Huang Wei berteriak lagi. Bang! Namun, Lin Yan menamparnya lagi, menghancurkan pertahanannya lagi, dan mendarat di wajahnya. Kali ini, dia langsung terlempar puluhan meter. Tenang dulu lalu bicara padaku, kata Lin Yan.
desis. Pada saat ini, para penggarap yang sedang menonton di samping gerbang gunung merasakan wajah mereka terluka. Orang ini benar-benar, jika dia melakukan ini, para jenius sejati di Fuyuan akan takut bahwa Anda tidak akan membiarkan dia pergi, kan? Petik 2. Ketika para jenius itu keluar, Tianxuan mungkin akan ditindas. Petik 2. Tetapi Tianxuan ini tidak berani memprovokasi orang-orang itu, terutama Lu Zhen dari Fuyuan, yang memiliki tubuh dewa. Banyak orang segera mulai berbicara, tetapi ketika mereka selesai berbicara, mereka mendengar Lin Yan berkata, "Lu Zhen, mengapa kamu tidak keluar dan meminta maaf kepada saya?" Petik 2. Sial, orang ini akan meledak. Mendengar perkataan Lin Yan, para penggarap di kaki gunung tampak seram. Bahkan para pembudidaya Fuyuan bergidik ketika mendengar kata-kata seperti itu. Terkejut, mereka sangat terkejut. Tantang yang terkuat segera. Semua siswa di Akademi Spiritual memasang ekspresi kekaguman di mata mereka. Apa orang yang kuat itu? Apa yang mendominasi? Ini mungkin yang terlihat di depan Anda. Tetapi meskipun Lin Yan berbicara seperti ini, dia tetap tidak melihat Lu Zhen datang. Karena dia tidak muncul, aku tidak melakukan apa-apa. Jadi aku ingin meminta maaf padamu terlebih dahulu, Lin Yan melirik Huang Wei dan berkata. Kata-kata ini membuat Huang Wei sedikit bingung. Ledakan. Kemudian Lin Yan meledak dengan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual ini mengejutkan segala arah, menghancurkan Huang Wei dalam sekejap. Kemudian dia memandang murid-murid di Akademi Spiritual dan berkata, betapa dia memukulmu sebelumnya, sekarang kamu bisa membalasnya 2 kali lipat atau bahkan 10 kali lipat. Ingat, pukul saja mukanya, jangan pukul badannya. His. Banyak orang terkejut mendengarnya. Di kaki gunung, Hua Yunxing menatap Lin Yan dengan rasa ingin tahu. Kenapa karakter pemuda ini sangat mirip dengannya? Hua Yunxing diam-diam berpikir, mungkinkah asli, Hua Yunxing tentu saja tidak memahami pemuda ini. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melihat aura Lin Yan. Tapi dia sangat bijaksana. Lin Yan digulingkan. Dia tidak akan pernah mempercayainya. Lautan jiwa dan darah tidak menjebak Lin Yan. Bisakah orang-orang dari Fuyuan dan Danyuan menghancurkan Lin Yan? Tidak ada yang tahu apa jiwa dan laut darah lebih baik darinya. Lin Yan dapat kembali setelah lorong ditutup. Ini sudah menunjukkan betapa luar biasanya pemuda itu. Untuk sesaat, matanya terfokus sepenuhnya. Tapi dia hanya curiga dan tidak yakin. Pada saat ini, ekspresi para siswa dari Akademi Spiritual tiba-tiba membeku. Tetapi seseorang akhirnya berdiri dan berkata, jika kamu tidak berani mengambil tindakan dalam situasi hari ini, bukankah kamu akan menjadi bahan tertawaan orang lain? Mulut dalam hidupmu. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok orang ini begitu dia bergerak, dia mendatangi Lin Yan dan memberi hormat tiba-tiba pada Lin Yan. Tubuh itu tiba-tiba membungkuk dan membungkuk pada Lin Yan dengan mata yang tulus. Ini adalah anugerah dari guru dan murid. Ini mewakili kekaguman siswa terhadap Lin Yan. Tianxuan, aku tahu tujuan dari semua yang kamu lakukan hari ini. Karena aku, Gekyu, telah bergabung dengan Akademi Spiritual, aku akan menjadi orang yang sekuat kamu. Setelah mengatakan ini, dia berjalan menuju Huang Wei. Bentak, suara tajam tiba-tiba terdengar. Gekyu langsung menamparkan wajah Huang Wei. Bentak, kemudian Gekyu mengambil tindakan lagi. Hahaha, aku ikut juga, Fuyuan tidak seseram itu. Biarkan aku ikut juga, kupikir orang-orang di Fuyuan tidak terkalahkan dan selalu menyendiri, tapi hari ini sepertinya begitu. Para siswa itu tiba-tiba mengambil tindakan dan kiri.
Masing-masing telapak tangan mereka, bercampur dengan kekuatan spiritual, mendarat di wajah Huang Wei. Kamu akan dihukum jika kamu melakukan kesalahan. Banyak orang berkata sambil menatap Huang Wei. Jika Huang Wei tidak begitu sombong di depan gerbang Gunung Akademi Spiritual dan hanya menamparkan wajah siswa Akademi Spiritual, bagaimana dia bisa berakhir dalam situasi ini? Saat ini, wajah Huang Wei penuh amarah, dan ada lebih banyak kebencian di matanya. Tapi saat tamparan itu jatuh satu demi satu, dia menjadi sangat ketakutan. Takut pada pemuda di depanku. Ledakan. Dan pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba meletus. Zhang Yue dan yang lainnya juga telah mengumpulkan siswa dari Fuyuan. Tertindas. Mereka mengambil tindakan seperti ini, yang mengejutkan semua orang di mana-mana. Sepertinya Akademi Spiritual tidak selemah yang dibayangkan. Ada rumor tentang pertarungan obat ajaib. Sekarang hanya beredar di 4 halaman utama. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tetapi setidaknya ada beberapa hal yang benar, kata mereka pemuda bernama Tian Xuan. Ini memimpin para siswa dari 4 halaman dan langsung pergi ke Sekte Xuanjing. Ketika seseorang berbicara, mata banyak orang terfokus. Itu Sekte Xuanjing. Tidak mungkin, kan? Petik 2. Bahkan jika itu tidak benar, itu pasti tidak berdasar. Mereka mungkin benar-benar membunuh murid Sekte Xuanjing. Petik 2. Pada saat ini, melihat Lin Yan dan yang lainnya, kaisar modal ekspresi kultivator di dalam benar-benar berubah. Kelompok orang ini menjadi begitu kejam sehingga mereka bahkan berani membunuh murid Sekte Xuanjing. Anda bahkan tidak takut pada Sekte Xuanjing, tetapi apakah Anda takut pada Lu Zhen, Luo Cheng, dan lainnya? Ledakan. Tetapi pada saat ini, suara gemuruh terdengar seperti guntur dari langit. Semua orang terkejut, menatap sejenak. Yu Ming, direktur Akademi Fuyuan, muncul. Tubuhnya kurus dan matanya cekung, tapi dia memiliki niat membunuh yang dalam. Satu lagi jenius telah muncul di Akademi Spiritual. Yu Ming berkata dengan penuh perhatian sambil menatap Lin Yan. Menurut kekuatannya, dia mungkin tidak bisa dianggap jenius, kata wakil dekan di sampingnya. Di mata mereka, masih ada kesenjangan antara kekuatan dan kejeniusan sejati. Biarkan Zhu Chengwen keluar dan hancurkan dia. Melihat Lin Yan, Yu Ming masih berkata. Menanggapi kata-kata Yu Ming, wakil presiden mengangguk. Dia tahu betul bahwa dekan di depannya sangat menghargai prestise Fuyuan. Itu hanya dapat digunakan oleh Fuyuan untuk menindas perguruan tinggi lain. Kita tidak boleh membiarkan perguruan tinggi lain menindas kita. Jika ini bukan tantangan antar siswa, Yu Ming bahkan ingin membunuh Lin Yan sendiri. Namun, dia percaya bahwa dengan kehadiran Zhu Chengwen, semua orang di Akademi Spiritual juga bisa ditekan. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh juga melayang. Sosok ini seringan kucing terbang. Saat dia muncul, banyak orang yang terkejut. Zhu Chengwen benar-benar keluar. Bukankah dia sedang mundur? Meskipun dia tidak sekuat Lu Zhen, di Fuyuan ini, dalam hal bakat, dia pasti bisa masuk peringkat 5 besar. Wang melihat angka ini, banyak orang menghela nafas. Lalu semua orang menatap Lin Yan dengan sedikit kesedihan. Meskipun Lin Yan kuat, dia tidak akan pernah menjadi lawan Zhu Chengwen. Apakah kamu ingin menyelamatkan muka untuk Akademi Spiritual? Zhu Chengwen menatap Lin Yan dan berbicara. Meskipun pria ini tampak seperti seorang sarjana yang pendiam, teriakannya sama mengejutkannya dengan guntur. Kata-kata ini sangat agresif. Tapi sayang sekali kamu bertemu denganku. Selama aku di sini, Akademi Spiritualmu masih belum bisa melepas topi sampah.
kata Zhu Chengwen lagi. Begitu kata-kata ini keluar, para siswa di Akademi Spiritual menjadi sangat marah. Bahkan ekspresi Zhang Yue pun kental dan dingin. Benarkah? Lin Yan menatapnya dan berbicara sedikit. Apakah kamu, Tian Xuan, dalam pertarungan memperebutkan obat ajaib? Meskipun kamu memenangkan obat ajaib, jangan lupa bahwa jika kita tidak berpartisipasi, bagaimana kamu masih ingin memenangkan obat ajaib? Kamu harus tahu itu bagi orang biasa, mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran untuk obat ajaib semuanya adalah siswa biasa. Zhu Chengwen berbicara lagi. Setiap suara penuh dengan sarkasme. Kemudian pandangannya terfokus pada Huang Wei, dan dia berbicara lagi, selanjutnya, saya akan menekan Anda dan memberitahu Anda perbedaan antara siswa biasa seperti Anda dan siswa jenius kami. Boom! Begitu kata-kata itu keluar, Zhu Chengwen juga meledakkan kekuatan spiritualnya sepenuhnya. Sebentar lagi, jika kalian dari Akademi Spiritual menamparkan wajah Huang Wei, aku akan menghitung semuanya di wajahmu. Zhu Chengwen memandang Lin Yan dengan ekspresi geli.